Kubur bukan sekadar liang yang digali untuk jasad. Ia adalah gerbang menuju kehidupan yang sebenarnya. Banyak orang membayangkan kematian sebagai akhir, padahal justru itulah awal dari perjalanan panjang yang tak bisa diulang. Saat tubuh dimasukkan ke dalam tanah, semua yang duniawi tertinggal. Harta, status, pujian, bahkan orang terdekat tak bisa ikut menemani. Yang tersisa hanyalah diri sendiri dan amal yang pernah dilakukan. Tak semua kubur menjadi tempat istirahat yang damai. Sebagian berubah menjadi ruang penyiksaan yang menyesakan. Gelapnya bukan seperti malam yang masih bisa ditunggu fajar. Sempitnya bukan seperti ruangan kecil yang masih bisa diberi cahaya. Ia gelap dan sempit karena dosa, karena kelalaian, dan karena hati yang tak pernah benar-benar takut pada kehidupan setelah mati. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya dikenal rajin beribadah, tapi tidak jujur dalam niat. Ia berdiri di saf pertama, namun lisannya sering menyakiti. Ia puasa, namun matanya tak pernah dijaga dari yang haram. Di dunia, ia dipuji, tapi di kubur, ia dibungkam. Amal yang dibanggakan di dunia justru menjadi beban yang menghimpit tanpa ampun. Kubur adalah tempat pembalasan yang jujur. Tidak ada negosiasi, tidak ada pembelaan, bahkan tidak ada kesempatan untuk minta maaf. Semua yang pernah dilakukan ditampilkan tanpa sensor. Amal baik yang tulus akan menjadi cahaya, tapi dosa-dosa yang tak disesali akan menjelma menjadi cambuk, binatang buas, atau bara api yang mengelilingi. Dan azab itu belum seberapa, karena kubur hanyalah permulaan. Jika di sana seseorang sudah tersiksa, maka bagaimana bisa ia berharap ringan di akhirat? Rasulullah bersabda bahwa jika seseorang selamat di alam kubur, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah. Tapi jika ia gagal di sana, maka azab yang lebih dahsyat tengah menunggu. Banyak yang lalai, merasa cukup dengan ibadah formal, namun menyepelekan akhlak dan kejujuran. Merasa aman karena status agama, tapi tidak memperhatikan lisan, hati, dan sikap terhadap sesama. Padahal justru dosa-dosa kecil yang terus-menerus dilakukan tanpa taubat, itulah yang membuat kubur berubah menjadi lubang neraka. Lalu, bagaimana dengan mereka yang sudah meninggal dalam keadaan biasa-biasa saja? Tak dikenal dunia, tak punya gelar mulia, tapi diam-diam menjaga salat, bersedekah tanpa ria, dan memaafkan meski sakit hati. Merekalah yang kuburnya lapang, diterangi cahaya, dan disambut oleh kabar gembira. Karena Allah melihat isi hati, bukan penampilan. Pertanyaan untuk kita hari ini sederhana, namun menghantam. Jika detik ini nyawa kita dicabut, apakah kubur kita akan menyambut sebagai sahabat, atau menyiksa seperti musuh abadi? Azab kubur bukanlah dongeng. Ia adalah kenyataan yang telah ditegaskan dalam banyak dalil syahih. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa seorang hamba akan diuji di dalam kuburnya. Malaikat akan datang, menanyainya tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabi yang diikutinya. Pertanyaan yang tampak sederhana, namun hanya bisa dijawab oleh hati yang hidup dengan iman, bukan sekadar hafalan lisan. Saat seseorang tidak mampu menjawab, maka kubur langsung berubah menjadi tempat siksaan. Dihimpit hingga tulang-tulangnya remuk. Dipukul dengan palu dari besi, yang jika didengar oleh makhluk bumi, seluruh manusia akan pingsan ketakutan. Itu bukan sekadar ilustrasi horor, tapi realita yang dijelaskan oleh Rasulullah dengan bahasa yang tak bisa disepelekan. Karena kubur memperlihatkan siapa diri kita yang sebenarnya, tanpa topeng, tanpa kedok. Banyak orang mengira selama belum kafir, maka dirinya aman dari azab kubur. Padahal penyebab utama azab bukan hanya kekafiran. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah melewati dua kuburan lalu bersabda, keduanya sedang disiksa dan bukan karena dosa besar. Yang satu tidak menjaga diri dari najis ketika buang air kecil, yang lain suka mengadu domba. Dua hal yang sering dianggap sepele, tapi ternyata cukup untuk membuat seseorang tersiksa terus-menerus di alam kubur. Satu kesalahan yang diremehkan bisa membawa bencana besar. Lisan yang tak dijaga, ghibah yang dianggap obrolan ringan,
dan hati yang menyimpan iri bisa menjadi penyebab sempit dan gelapnya kubur. Kubur tidak peduli berapa kali seseorang umrah, seberapa panjang jenggotnya, atau seberapa indah suara tilawahnya. Kalau hatinya kotor dan amalnya palsu, maka kubur akan mengoyaknya tanpa belas kasihan. Alam kubur adalah fase tengah antara dunia dan akhirat. Fase ini disebut barzakh, tempat penantian yang bisa menjadi nikmat, atau justru neraka sebelum neraka. Tidak ada pengacara, tidak ada saksi palsu, tidak ada suara pembela. Semua ditentukan oleh apa yang dibawa dari dunia. Dan masalahnya, banyak orang meninggal sebelum sempat benar-benar bertaubat. Saat jasad masih hangat, ruh sudah melihat semuanya. Ia melihat proses pemakaman, tangisan keluarga, bahkan bisikan orang-orang yang hadir. Tapi setelah tanah ditimbun, suasana berubah drastis. Semua kembali ke aktivitas dunia, sementara sang mayit masuk ke dunia baru yang tak bisa ia keluar darinya. Disitulah ia menyesal, menjerit dan memohon, tapi tak lagi diberi kesempatan. Yang menyedihkan, banyak yang merasa aman hanya karena lahir sebagai Muslim. Merasa cukup dengan identitas agama, padahal hidupnya penuh kelalaian. Azab kubur tidak membedakan antara yang Muslim dan non-Muslim semata, tapi antara yang benar-benar beriman dan yang hanya pura-pura taat. Karena dalam kubur, yang dinilai bukan status, tapi substansi. Lantas, apakah mungkin kita tahu bagaimana keadaan seseorang di kuburnya? Tidak secara pasti. Tapi Rasulullah mengajarkan tanda-tanda husnul khatimah dan su'ul khatimah. Dan satu hal yang pasti, siapapun yang tidak mempersiapkan diri untuk alam kubur, sedang berjalan menuju penderitaan panjang yang tak terlihat sekarang, tapi akan dirasakan nanti dengan siksa yang tak bisa dibayangkan. Kubur yang gelap bukan karena tidak ada cahaya matahari, tapi karena tidak ada cahaya amal. Dalam Quran Surat At-Takasur ayat 3, Allah mengingatkan, "Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui." Ini adalah peringatan keras bahwa manusia yang lalai dalam kesibukan dunia akan dibangunkan secara menyakitkan, dimulai dari azab kubur. Dan saat itu, penyesalan tidak akan menyelamatkan. Bayangkan seseorang yang selama hidupnya hanya sibuk mengumpulkan harta, mengejar pujian, dan mengorbankan akhirat demi kesenangan dunia. Ia tidak pernah betul-betul ingat bahwa tanah yang diinjak hari ini, kelak akan menjadi atap kuburnya. Tidak pernah peduli bahwa setiap kelalaian akan dibalas, setiap amal akan dihisab, dan setiap hak orang lain akan dituntut. Ia hidup seolah-olah tidak akan pernah mati. Saat kematian datang, tubuh itu melemah. Ruh dicabut dengan pelan atau kasar, tergantung amalnya. Tapi meski jasad terdiam, ruh tetap hidup dan sadar. Dan ketika dikembalikan ke jasad dalam alam kubur, pertanyaan-pertanyaan mengerikan dimulai. Bukan seperti wawancara kerja, tapi seperti interogasi yang penuh ancaman. Dan jika seseorang tak bisa menjawab, maka kuburnya menjadi sempit hingga tulang-tulangnya saling menembus. Kubur akan menghimpit tubuh itu hingga ia menjerit tanpa suara. Dan himpitan ini bukan berlangsung 1-2 jam. Ia berlangsung terus, setiap saat, tanpa henti, sampai tibanya hari kiamat. Itulah kenapa Rasulullah selalu berdoa agar dilindungi dari azab kubur. Bahkan beliau yang maksum, yang dijamin masuk surga pun takut. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Jika amalnya buruk, maka datanglah malaikat dengan wajah hitam, membawa kain dari neraka, lalu ruhnya dicabut dengan kasar seperti mencabut besi dari bulu basah. Ruh itu kemudian dibawa ke langit, tapi pintu-pintu langit tidak membukakan jalan. Lalu dikembalikan ke jasad, dan ia menerima azab di alam barzakh. Semua ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sebaliknya, jika seseorang adalah orang yang beriman dan menjaga amalnya, maka kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Diberi cahaya, diberi ketenangan, dan ruhnya mencium aroma surga. Ia tidur di kubur layaknya pengantin yang menunggu waktu dibangunkan. Inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya yang bertakwa. Kubur sebagai taman dari taman-taman surga. Namun realitas hari ini menyedihkan. Banyak orang hidup dalam kefanaan, tertawa keras di dunia,
padahal sudah digali lubang kubur untuknya. Banyak yang tak peduli pada salat, tak jujur dalam bisnis, menyakiti keluarga, dan hidup penuh dosa kecil yang terus ditumpuk. Dan saat nyawa dicabut, semuanya terlambat. Tak bisa kembali walau hanya untuk memperbaiki satu salat yang ditinggalkan. Maka pertanyaan besar untuk kita bukanlah, sudahkah kita mati? Tapi, sudahkah kita siap menghadapi azab setelah mati? Karena kubur itu pasti. Dan yang menentukan apakah ia menjadi tempat istirahat atau siksaan, bukan siapa kita di dunia, tapi siapa kita di hadapan Allah. Satu hal yang sering luput dari perhatian adalah bahwa azab kubur bisa dimulai bahkan sebelum tanah benar-benar menutup seluruh jasad. Ruh yang keluar dari tubuh tidak serta-merta tenang. Ia bisa melihat dan merasakan segala yang terjadi di sekitarnya. Ada yang ruhnya mengeluh karena tahu ia akan segera dihukum. Dan ada pula yang tersenyum karena tahu dirinya akan disambut dengan ketenangan. Semua tergantung bagaimana akhir hidupnya ditutup. Seseorang yang hidupnya penuh dosa namun merasa tenang saat menjelang kematian, bukan jaminan bahwa ia selamat. Sebaliknya, seseorang yang kesakitan ketika sakaratul maut, belum tentu celaka. Karena yang dinilai bukan perasaannya di detik terakhir, tapi catatan amal sepanjang hidupnya. Inilah yang membuat kematian menjadi penuh misteri dan menakutkan. Kita tidak tahu di mana posisi kita sebenarnya, di ambang keselamatan, atau di tepi jurang kehancuran. Kubur menjadi ajang penyingkapan yang paling jujur. Jika selama hidup seseorang pura-pura taat hanya demi pujian manusia, maka kubur akan membongkarnya. Ruh akan berteriak karena tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat. Tapi suaranya tidak akan terdengar oleh manusia, hanya oleh makhluk-makhluk selain jin dan manusia. Tangisan itu tidak didengar oleh dunia, namun cukup untuk membuat alam kubur berguncang. Azab kubur juga tidak mengenal waktu istirahat. Tidak seperti manusia yang masih bisa tidur dan melupakan masalah. Di alam barzakh, waktu tidak berjalan seperti di dunia. Satu hari bisa terasa seperti ribuan tahun. Dan jika seseorang menerima azab, maka setiap detiknya menjadi siksaan yang lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah dialami di dunia. Tak ada jeda, tak ada henti. Yang ada hanyalah penyesalan dan rasa sakit yang tiada ujungnya. Yang lebih mengerikan adalah bahwa azab kubur bisa terus meningkat. Awalnya hanya sempit, lalu menjadi gelap. Kemudian datang makhluk-makhluk yang menghantam, mencakar, dan menggigit. Amal buruk berubah menjadi sosok yang menyeramkan, mendekati sang mayit dan mencelanya. Ia berkata, "Aku adalah amal burukmu. Aku akan menemanimu hingga hari kiamat." Sebuah kalimat yang menggambarkan bahwa tak ada tempat lari, tak ada celah untuk bersembunyi. Beberapa ulama menyebutkan bahwa alam kubur bisa menjadi tempat ujian yang paling panjang dalam hidup manusia. Sebab tidak semua orang langsung masuk surga atau neraka setelah mati. Ada yang menunggu di alam barzakh selama ratusan atau ribuan tahun, tergantung kapan hari kiamat terjadi. Dan selama masa tunggu itu, azab tetap berjalan. Hanya amal dan doa yang bisa meringankannya jika Allah berkehendak. Terkadang kita terlalu fokus pada siksa neraka, padahal azab kubur bisa lebih dulu menghancurkan. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Sesungguhnya kubur itu adalah awal dari tahapan akhirat. Jika seseorang selamat di dalamnya, maka setelah itu akan lebih mudah baginya. Tapi jika ia tidak selamat, maka apa yang sesudahnya akan lebih berat." Ini bukan sekadar ancaman, tapi kenyataan yang harus direnungkan dalam-dalam. Betapa banyak orang yang saat hidup merasa kuat dan tak tersentuh. Tapi begitu nyawa dicabut, dirinya menjadi makhluk paling lemah. Tak mampu bergerak, tak bisa melawan. Lalu dikubur, dan hari itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang menyiksa. Maka jangan remehkan kubur, karena ia bukan tempat peristirahatan yang tenang, kecuali bagi mereka yang benar-benar bertakwa. Azab kubur bukan hanya menimpa mereka yang terang-terangan bermaksiat. Ia juga bisa menimpa orang yang terlihat taat, namun menyimpan penyakit hati yang dibiarkan tanpa perbaikan. Riya, ujub, hasad, sombong, semua itu adalah racun yang tak terlihat tapi mematikan. Banyak orang rajin sholat,
Tapi salatnya bukan untuk Allah, melainkan untuk dinilai baik oleh manusia. Maka ketika masuk ke alam kubur, salat itu tidak membela, tapi justru menuntut. Mereka yang terbiasa menyepelekan dosa kecil seharusnya lebih waspada. Karena bisa jadi itulah yang menjadi sebab siksa panjang di alam kubur. Satu kali menunda salat tanpa alasan, satu kali membiarkan ghibah lewat tanpa dicegah, satu kali membentak orang tua, semua tercatat. Dan jika tidak sempat bertaubat, ia akan dibalas. Kubur tidak memberi ruang untuk alasan. Tidak ada maaf kecuali yang sudah diminta sebelum ajal. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100, diceritakan bagaimana orang kafir memohon untuk dikembalikan ke dunia saat melihat azab. Mereka berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal saleh." Tapi jawaban dari Allah sangat tegas. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah kata-kata yang diucapkannya saja. Penyesalan sebesar apapun tidak akan berguna jika terlambat. Banyak orang menunda-nunda taubat, merasa masih punya waktu. Tapi mereka lupa, kematian tidak pernah datang dengan peringatan. Tidak ada notifikasi dari langit yang mengatakan, besok kamu mati. Yang ada hanyalah detik yang terus berjalan, mengantarkan kita pada hari terakhir, yang bisa jadi hari ini. Dan jika ajal itu datang, kita akan masuk ke alam kubur dalam keadaan siap, atau tidak sama sekali. Kubur menjadi sempit karena dosa, dan gelap karena hati yang selama di dunia tak pernah dituntun cahaya iman. Rasulullah mengajarkan kita untuk sering mengingat kematian, bukan untuk membuat hidup jadi muram, tapi agar setiap langkah terasa berarti. Karena orang yang sadar bahwa hidupnya sebentar, akan menggunakan waktunya dengan bijak. Ia tidak akan membuang-buang kesempatan untuk taat. Seseorang bisa saja mati dalam keadaan sujud, tapi tetap disiksa jika sujudnya selama ini bukan untuk Allah, atau jika ia punya urusan yang belum diselesaikan dengan sesama. Maka penting untuk memperbaiki niat dan hubungan dengan manusia. Karena dosa kepada manusia tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali telah dimaafkan oleh orang tersebut. Kubur tidak mengenal kompromi dalam urusan hak sesama. Begitu banyak orang yang mati dengan keadaan tidak siap. Kuburnya menjadi tempat pertama yang mengajarkan rasa sakit yang belum pernah dirasakan di dunia. Tidak ada dokter, tidak ada anestesi, tidak ada bantuan. Hanya dirinya sendiri dan dosa-dosa yang dulu dianggap biasa. Sementara mereka yang menjaga hatinya tetap bersih, menjaga lisannya tetap lembut, dan menjaga amalnya tetap ikhlas, mereka akan mendapati kubur seperti ruang tunggu yang damai menuju surga. Kita sering mempersiapkan rumah yang nyaman untuk hidup, tapi melupakan tempat tinggal setelah mati. Kita rela bekerja keras siang malam demi kenyamanan dunia, tapi enggan mengorbankan sedikit waktu untuk menghindari siksa yang lebih panjang. Padahal kubur adalah rumah pertama dari akhirat. Dan jika di sana sudah gelap dan sempit, bagaimana mungkin kita berharap terang dan luas di akhirat nanti? Ketika seseorang wafat, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Hadis ini bukan hanya motivasi, tapi juga peringatan. Karena jika tidak memiliki salah satu dari 3 itu, maka ia akan menghadapi barzakh dalam keadaan sepi. Tak ada kiriman doa, tak ada aliran pahala. Yang ada hanya penyesalan dan pertanyaan. Mengapa aku tidak menyiapkan apapun untuk alam kuburku? Bagi sebagian orang, kubur adalah tempat pertama mereka merasakan hakikat hidup. Di sanalah mereka baru sadar bahwa dunia hanyalah fata morgana, bahwa status, pangkat, dan gelar tidak ada gunanya. Mereka yang dulu dielu-elukan manusia bisa jadi dibenci oleh malaikat. Mereka yang dulu disanjung karena prestasi dunia bisa jadi dicela oleh malaikat karena lalai menunaikan hak Allah dan sesama. Azab kubur juga tidak peduli pada berapa banyak orang yang menangis di pemakaman. Ia hanya peduli pada catatan amal. Tangisan keluarga tidak bisa menghapus dosa. Keramaian pelayat tidak bisa membatalkan siksa.
Seseorang bisa saja dikebumikan dengan segala kehormatan dunia, tapi ruhnya menjerit saat menerima balasan. Maka jangan tertipu oleh penghormatan manusia, karena yang menentukan hanyalah penilaian Allah. Beberapa orang masih menganggap alam kubur sebagai hal remeh, karena tidak bisa dilihat secara langsung. Mereka menuntut bukti, ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi bukankah banyak hal penting dalam hidup ini tidak terlihat, namun nyata? Kita tidak bisa melihat udara, tapi kita percaya bahwa ia ada. Kita tidak bisa melihat cinta, tapi kita tahu dampaknya. Maka begitu pula dengan azab kubur, tak terlihat, tapi dijamin keberadaannya oleh wahyu dan sabda. Lebih mengerikan lagi, siksa kubur bukan sekadar penderitaan pasif. Ia bisa datang dalam bentuk makhluk, dalam bentuk pukulan, dalam bentuk suara yang mengoyak, atau bahkan suasana mencekam yang membuat ruh ingin keluar dari jasad lagi. Tapi tak bisa. Ia terkurung di sana, menunggu waktu yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Sebagian ruh menanti hari kiamat dengan harapan, sebagian lagi dengan ketakutan. Rasulullah pernah bersabda bahwa jika tidak karena takut manusia tidak akan menguburkan mayat, maka beliau akan berdoa kepada Allah agar kita bisa mendengar siksa kubur dengan telinga kita sendiri. Hadis ini menunjukkan betapa mengerikannya suara jeritan dalam alam barzakh. Bukan karena kurang kasih sayang Allah, tapi karena begitu beratnya akibat dari kelalaian manusia terhadap perintahnya. Orang-orang saleh pun dahulu sangat takut akan siksa kubur. Mereka bukan takut mati, tapi takut apa yang menanti setelah kematian. Mereka memperbanyak istighfar, menyucikan niat, menjaga lisan, dan berusaha jujur meski berat. Mereka sadar, amal yang kecil tapi ikhlas lebih berharga daripada amal besar yang penuh ria. Mereka hidup bukan untuk dipuji, tapi untuk menyelamatkan diri dari kegelapan kubur. Dan bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup, inilah waktu terbaik untuk mempersiapkan. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Sebelum napas terakhir itu datang tanpa peringatan. Karena kubur itu akan datang. Dan ia tidak menanyakan usia, tidak menanyakan kesiapan. Ia hanya menyambut siapapun yang masuk, dengan azab atau dengan rahmat. Salah satu sebab utama seseorang mendapat siksa kubur adalah ketidaktulusan dalam beribadah. Banyak yang terlihat rajin beramal, tetapi semua itu dilakukan untuk dilihat orang lain. Amal seperti ini tidak memiliki bobot di hadapan Allah. Ia hanya sebatas rutinitas kosong, tanpa ruh, tanpa makna. Di kubur, amal-amal yang dulu dibanggakan itu akan menjelma menjadi beban. Bukannya menolong, justru menyakitkan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda bahwa sebagian besar penghuni kubur disiksa bukan karena dosa besar, melainkan karena dosa-dosa yang dianggap ringan. Ini sangat menohok, karena seringkali kita menjaga diri dari dosa besar, namun lengah terhadap yang kecil. Padahal dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa taubat bisa menumpuk dan membawa celaka. Di kubur, semuanya diungkapkan, tak ada yang tersembunyi. Menjaga lisan adalah salah satu kunci keselamatan dari azab kubur. Banyak orang yang ringan berkata buruk, menyebar fitnah, atau menghina tanpa sadar. Di dunia, kata-kata itu mungkin terlupakan. Tapi di kubur, setiap ucapan akan menjadi saksi. Lidah yang dulu tajam kini dibungkam oleh tanah, tapi bekas dosanya tetap membara. Kubur tidak mengenal maaf bagi yang tidak sempat meminta ampun. Begitu pula dengan hutang dan amanah. Rasulullah memperingatkan bahwa seorang yang mati syahid pun tidak bisa masuk surga jika masih memiliki hutang yang belum dilunasi. Ini menunjukkan betapa seriusnya hak sesama manusia. Jika seseorang lalai menunaikan amanah, menunda membayar hutang tanpa alasan syar'i, atau bahkan sengaja mengingkarinya, maka kuburnya bisa menjadi tempat pembalasan yang menyakitkan. Orang yang menyakiti hati orang tua, meskipun secara teknis tidak durhaka terang-terangan, tetap harus waspada. Karena doa orang tua lebih tajam dari pedang dan lebih cepat dikabulkan dari doa lainnya. Jika seseorang hidup dengan menyakiti hati ayah atau ibunya, lalu meninggal sebelum meminta maaf atau memperbaiki hubungan, maka kubur bisa menjadi tempat pertama ia merasakan murka Allah.
Dan jangan lupakan hak tetangga. Rasulullah tidak henti-hentinya mengingatkan umatnya agar memperhatikan tetangga. Bahkan beliau bersabda bahwa seseorang belum sempurna imannya jika tetangganya tidak aman dari gangguannya. Gangguan itu bukan hanya fisik, tapi juga dalam bentuk sikap, ucapan, atau ketidakpedulian. Di dunia mungkin biasa saja, tapi di kubur, dosa semacam ini bisa menjadi sebab kehancuran. Satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa azab kubur bukanlah takdir mutlak yang tak bisa dihindari. Ia adalah akibat, bukan kehendak sewenang-wenang dari Allah. Maka setiap hamba punya kesempatan untuk menghindarinya. Dengan bertaubat, memperbaiki niat, menjaga adab, dan beramal dengan tulus. Selama masih bernapas, jalan itu masih terbuka. Tapi jika sudah masuk ke liang lahat, semua keputusan tertutup rapat. Jika kita tahu bahwa kubur bisa lebih sempit dari peti mati, lebih gelap dari malam tanpa bulan, dan lebih menyakitkan dari segala azab dunia, mengapa masih menunda perbaikan diri? Mengapa masih bermain-main dengan dosa? Mengapa masih bersikap seolah hidup akan berlangsung selamanya? Padahal kubur itu sudah menunggu, hanya tinggal waktu. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah bersabda bahwa jika seseorang ingin tahu seperti apa keadaan kuburnya kelak, maka lihatlah bagaimana ia menjalani hidup hari ini. Jika hidupnya diisi dengan kejujuran, ketundukan kepada perintah Allah, dan kepedulian terhadap sesama, maka itu adalah cerminan bahwa kuburnya kelak akan menjadi tempat yang tenang. Tapi jika hidupnya penuh kemaksiatan, kelalaian, dan kesombongan, maka itu adalah tanda bahwa siksa sudah menantinya di alam barzakh. Banyak yang menganggap cukup dengan bersyahadat, lalu merasa aman dari azab. Padahal keimanan bukan hanya pengakuan, tapi bukti dalam amal. Tidak sedikit orang yang mengaku muslim, tapi tidak menunaikan salat, tidak menjaga lisan, tidak menunaikan hak orang lain. Mereka hidup seolah Allah tidak memperhatikan. Padahal kelalaian seperti itulah yang membuat kubur menjadi sempit dan penuh tekanan. Sebagian orang tersiksa karena salat yang dilakukan asal-asalan, tanpa khusyuk, tanpa kesungguhan. Padahal dalam Quran Surat Al-Ma'un disebutkan bahwa celaka bagi orang yang salat, tapi lalai dalam salatnya. Celaka itu bukan hanya di akhirat, tapi bisa dimulai dari alam kubur. Karena ibadah yang tidak bernilai di hadapan Allah tak akan menjadi pembela di akhirat, justru bisa menjadi penuntut. Ada pula yang tersiksa karena tidak menjaga amanah. Orang yang mengkhianati kepercayaan, baik dalam bisnis, pernikahan, atau persahabatan, akan mendapati bahwa khianat itu kembali menghantam dirinya di alam kubur. Seseorang bisa menipu manusia, tapi ia tak akan pernah bisa menipu malaikat. Di sana, semuanya terbuka. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan lagi. Siksa kubur juga bisa menimpa karena kedengkian. Hati yang penuh iri, benci terhadap keberhasilan orang lain, senang melihat kegagalan saudaranya. Semua itu bisa menjelma menjadi racun yang menyiksa di alam kubur. Orang yang tidak pernah belajar mengikhlaskan, tidak pernah belajar menerima takdir, hidup dalam kepahitan, dan mati dalam kegelapan batin, maka kuburnya pun gelap, sesak, dan jauh dari cahaya rahmat. Tidak sedikit pula yang tersiksa karena ucapan-ucapan ringan yang merendahkan orang lain. Dalam dunia media sosial hari ini, hal itu menjadi sangat berbahaya. Komentar-komentar yang menyakitkan, fitnah yang disebarkan tanpa bukti, hinaan terhadap saudara seiman, semua tercatat dan bisa menjadi sebab siksa. Kubur akan menjadi saksi atas setiap kalimat yang kita anggap remeh. Namun sebaliknya, orang yang menjaga lisannya, menjaga hatinya, dan selalu berusaha mengikhlaskan segala perbuatannya demi Allah, akan mendapati bahwa kubur menyambutnya dengan kelembutan. Ia akan ditemani oleh amal-amal kebaikannya, yang menjelma menjadi wujud yang menenangkan. Ia tidak sendiri. Ia tidak ketakutan. Karena sejak di dunia, ia sudah mempersiapkan segalanya dengan jujur dan bersih. Siksa kubur adalah nyata, dan ia dimulai dari hal-hal yang seringkali kita abaikan. Bukan soal dosa besar saja, tapi soal kelalaian kecil yang terus dibiarkan.
maka tidak ada waktu yang lebih tepat untuk memperbaiki hidup selain sekarang. Sebelum tubuh ini dikembalikan ke tanah, dan sebelum liang lahat berubah menjadi ruang penyiksaan yang tak berujung. Maka jangan tunggu malaikat maut datang untuk baru merasa takut. Ketakutan sejati bukan ketika ruh dicabut, tapi saat kesadaran datang bahwa kita tidak siap. Penyesalan itu akan datang terlambat, karena tidak ada lagi peluang untuk berbuat. Kubur bukan ruang revisi, melainkan ruang pembuktian. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Siapa yang bersungguh-sungguh mempersiapkan diri, akan panen cahaya. Siapa yang bermain-main dengan hidup, akan menuai kegelapan. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah memohon perlindungan dari azab kubur. Doa ini beliau panjatkan setiap kali sholat, menandakan bahwa ancaman ini bukan main-main. Beliau yang maksum dan dijamin surga pun memohon perlindungan dari siksa tersebut. Bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan kelalaian? Apakah kita merasa aman dari hukuman Allah? Sungguh, itu adalah bentuk kelalaian paling besar jika kita tidak merasa khawatir. Setiap malam, tanah yang kita injak siap menjadi tempat pembaringan terakhir kita. Kita tidur tanpa pernah benar-benar tahu apakah akan bangun kembali. Maka setiap tidur adalah latihan mati, dan setiap bangun adalah bentuk rahmat dari Allah. Seharusnya itu menjadi momen untuk bersyukur dan memperbaiki diri. Tapi banyak yang menganggap hidup ini seperti jaminan, seolah hari esok pasti datang. Padahal tidak. Amal jariah yang kita tinggalkan bisa menjadi penyelamat di alam kubur. Tapi jika kita tidak pernah memikirkan warisan amal, apa yang bisa menolong kita nanti? Harta yang ditinggalkan tidak akan menemani, jabatan akan dilupakan, bahkan nama pun bisa hilang. Yang kekal hanyalah amal, baik atau buruk. Maka tidak ada cara lain untuk selamat dari gelap dan sempitnya kubur, kecuali dengan memperbanyak amal saleh, memperbaiki niat, dan menjaga hubungan dengan sesama. Kubur adalah fase pertama dari kehidupan akhirat, dan ia menjadi tolak ukur keseluruhan nasib kita kelak. Jika kita berhasil melewati fase ini dengan selamat, maka jalan ke akhirat akan terasa lebih ringan. Tapi jika gagal, maka azab berikutnya hanya akan lebih dahsyat. Kubur adalah kunci. Maka siapa yang menyiapkan kunci yang tepat, pintu rahmat akan terbuka. Tapi siapa yang datang dengan tangan kosong, akan dibiarkan sendiri dalam kegelapan. Kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang. Bisa saat sehat, bisa saat sedang tertawa, atau bahkan saat sedang berbuat dosa. Maka jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berubah. Karena waktu yang sempurna itu adalah sekarang, ketika kita masih bisa menyesal, masih bisa menangis, dan masih bisa memohon ampun. Ketika kita sudah dikubur, semua itu tidak akan berarti lagi. Betapa banyak orang yang mengaku beriman, tapi menunda tobat. Padahal menunda tobat sama artinya dengan mempertaruhkan nasib di alam kubur. Tidak ada jaminan bahwa kita akan diberi kesempatan lagi. Maka sebaik-baik amal adalah amal yang dilakukan segera. Dan seburuk-buruk penyesalan adalah yang datang ketika tubuh sudah membeku di dalam tanah. Karena pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita tanyakan setiap malam sebelum tidur bukanlah, "Sudahkah aku bahagia hari ini?" Tapi, "Sudahkah aku siap mati malam ini?" Jika jawabannya belum, maka gelap dan sempitnya kubur bisa menjadi kenyataan yang lebih dekat dari yang kita bayangkan. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, tidak ada yang lebih mengerikan daripada tersadar, tapi sudah terlambat, sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa berdoa, tidak bisa kembali. Yang ada hanya tubuh kaku di balik tanah basah, sendirian dan kesepian. Semua yang dulu dibanggakan sirna. Semua yang pernah dikumpulkan tidak lagi berguna. Hanya amal yang menyertai. Tapi kalau amal itu buruk, maka ia menjadi penjaga azab yang paling kejam. Hari ini kita masih bisa memperbaiki semuanya. Kita masih bisa bangun dari kelalaian. Kita masih bisa bersujud dengan hati yang remuk dan meminta, "Ya Rob, jangan biarkan kuburku menjadi awal dari neraka." Karena hanya mereka yang meminta ampunannya dengan sungguh-sungguh, yang masih punya harapan untuk diselamatkan dari gelap dan sempitnya liang lahat. Perbanyak istighfar, bersihkan hati, minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti,
bayar hutang, tunaikan janji, luruskan niat, dan bersedekahlah meski sedikit. Karena amal itu bisa menjadi penolong. Dan jangan lupakan salat, bukan hanya gerakannya, tapi keikhlasannya. Karena itu adalah tiang yang akan menegakkan keselamatan kita, atau sebaliknya, menjerumuskan kita ke siksa. Jangan hanya takut kepada kematian, tapi takutlah kepada kehidupan setelah mati. Ketika tak ada lagi kesempatan, kubur tidak akan menunggu kita siap. Maka jangan tunda taubat, jangan tunda perubahan. Karena setiap detik yang lewat, bisa jadi menjauhkan kita dari cahaya, dan mendekatkan kita pada gelap yang tak pernah kita bayangkan. Dan jangan merasa aman hanya karena terlihat baik di mata manusia. Karena manusia tidak akan ikut turun bersama kita. Mereka hanya mengantar sampai batas. Setelah itu, pintu azab atau rahmat terbuka. Dan semuanya akan bergantung pada siapa kita di hadapan Allah, bukan di hadapan dunia. Sekali lagi, kubur itu nyata. Azabnya bukan dongeng, dan hari itu akan datang, entah kapan. Maka pastikan bahwa kita menyiapkan cahaya untuk menghadapinya, sebelum semuanya terlambat, sebelum cahaya itu padam. Renungkan baik-baik. Jika detik ini adalah detik terakhirmu, apakah kamu siap menghadapi kubur yang gelap dan sempit? Silakan tulis di komentar. Apa yang paling kamu takutkan jika hari ini adalah hari terakhirmu? Jangan lupa bantu sebarkan video ini ke orang yang kamu sayangi, agar mereka pun tersadar. Sebelum liang lahat menjadi rumah yang menyiksa. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya jadi terbayang hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, jenazah tuh kalau lagi dibawa menuju kubur, itu akan teriak-teriak dengan teriakan yang didengar semua makhluk, kecuali manusia sama jin yang nggak bisa dengar. Sisanya yang lain semua dengar. Tikus dengar, kucing dengar, setan dengar, malaikat tentu saja dengar. Semua makhluk-makhluk dengar teriakannya. Apa teriakannya? Kalau dia adalah tipe orang yang ketika meninggal dunia Allah tutupkan pintu rahmatnya, Nabi Muhammad gak sebegitu kenal sama dia sehingga tidak berkenan mensyafaatinya ketika dia meninggal dunia. Hidupnya sibuk dunia mulu yang dia pikirin, bahkan iman tercabut dari hatinya di saat sakaratul maut. Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ketika dia dibawa menuju kuburnya, dia berteriak, ya wailakum aina tadhabuna bi irjiuli. Kembalikan saya ke rumah, saya nggak mau pergi. Kalian kemana bawa saya? Tolong balikin saya ke rumah saya. Saya nggak mau jauh dari anak saya. Suami saya mencintai saya. Saya akan melakukan apapun buat dia. Tolong balikin saya. Saya punya rumah yang nyaman. Udah saya bangun rumah saya. Balikin saya ke rumah saya. Adakah kamu mau menjadi yang kesekian yang berteriak seperti itu? Kata Nabi Muhammad, atau pemenang-pemenang kehidupan, atau orang-orang yang berhasil melampaui dunia. Dia berhasil lewat dari urusan dunianya, hidup dengan taat, sebab dia tahu ad-dunya sa'ah faj'al hata'ah. Dia tahu hidup hanyalah sesaat. Dia jadikan saat-saat dalam hidupnya sebagai waktunya untuk mengerjakan taat. Dia tahu hidupnya hanya sebentar, karenanya dia pakai hidupnya itu untuk mendekat kepada
kepada kekasih pencipta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia pun berhasil pulang dari dunia ini dengan membawa rahmatnya Allah, dengan membawa cintanya Rasulullah. Maka ketika ruhnya dibawa, ketika jasadnya dibawa, saat itu ia pun berteriak-teriak, asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghaira ghadban. Cepetan bawa saya, jangan lelet-lelet, ayo buruan, saya udah gak sabar berjumpa Allah yang Maha Rahman. Ia telah menemui saya dengan keridhaan. Segerakan bawa saya, cepetan bawa saya. Saya sudah tak sabar lagi untuk bersama kekasih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada salah satu dari dua kelompok orang ini, kamu akan menjadi salah satu dari keduanya di sisa waktu yang Allah beri padamu. Di sisa waktu yang Allah beri padaku, mari segera memastikan langkah teman-teman. Bayangkan, ada seorang lelaki terbujur kaku di atas papan mandi jenazah. Tubuhnya dingin, matanya tertutup. Dari sudut matanya mengalir setetes air bening, yaitu air mata. Orang-orang yang memandikannya saling menatap, gemetar. Kenapa jasad ini menangis? Dosa apa yang dia lakukan? Padahal ia bukan pezina, bukan pencuri, bahkan bukan pemabuk. Namanya Mulyono, tukang bangunan, pekerja keras, tapi hatinya lebih keras dari beton. Dan hari itu, tubuhnya tak bisa lagi bicara, hanya bisa menangis karena setelah ruhnya dicabut, yang ia temukan bukan pintu taubat, melainkan kubur yang sempit. Palu yang biasa dia pakai sekarang dipakai untuk menghantam kepalanya. Lebih besar, berapi, dan dipegang oleh dua malaikat yang tak mengenal senyum. Inilah kisah nyata yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari tentang penyesalan yang datang setelah terlambat. Sebuah peringatan keras bagi siapa saja yang mengira kematian itu masih lama dan bisa ditunda. Simak kisah ini sampai akhir, karena bisa jadi jalan hidup Mulyono adalah jalan yang kita tapaki sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Mulyono. Usianya 40 tahun, bertubuh kekar, kulit legam karena matahari, dan tangan kapalan hasil memikul semen bertahun-tahun. Ia tukang bangunan yang dikenal ulet. Tak peduli hujan atau panas, ia tetap bekerja. Mulyono bukan orang yang malas. Tapi jika bicara soal agama, mulutnya berubah tajam seperti pahat. Sholat itu buat orang yang sok suci. Katanya suatu hari saat rekan kerjanya baru selesai salat zuhur di proyek. Kalau hati belum ikhlas, buat apa sholat? Cuma formalitas. Tak sekali dua kali ia berkata begitu. Mulyono adalah tipe orang yang memandang agama sebagai beban. Ia sering mengolok-olok teman yang rajin mengaji. Kamu mau jadi ustaz? Hidup mah dinikmati aja bro, ucapnya sambil tertawa dan menyalakan rokok. Padahal ia lahir dari keluarga sederhana yang dulu cukup taat. Tapi entah kenapa, sejak remaja, Mulyono merasa agama itu mengekang. Ia menyerap kalimat-kalimat seperti, Tuhan itu maha tahu hati, lalu menggunakannya sebagai pembenaran untuk tidak beribadah. Ia tidak kasar, tidak mencuri, tapi ia juga tidak pernah menunaikan sholat. Nasihat dari tetangga atau teman hanya dianggap angin lalu. Bahkan, ada seorang ustaz yang pernah menegurnya dengan halus, Yono, kamu kuat kerja, tapi sayang, kamu gak pernah kuat menahan diri untuk sujud. Jawaban Mulyono mengejutkan banyak orang. Sudah jangan bawa-bawa Tuhan ke hidup saya. Urus saja hidupmu sendiri, jangan sok jadi malaikat. Meskipun nadanya keras,
Mulyono tidak pernah melakukan kekerasan fisik, tapi kerasnya lisan dan kerasnya hati membuat banyak orang segan. Ia lebih suka bekerja daripada ikut pengajian, lebih nyaman dengan obrolan di warung kopi daripada ikut sholat berjamaah. Saat ada proyek dekat masjid, ia akan istirahat di terasnya, menyender pada tiang saat azan berkumandang, dan berkata dengan enteng, "Suara azannya bagus buat tidur siang enak." Kemudian ia tertidur, sementara jamaah lainnya berdiri dalam saf. Namun, yang paling menyedihkan adalah ketika anak-anak muda mulai berubah menjadi baik, Mulyono justru menjadi racun bagi mereka. Pernah suatu sore, ia melihat pemuda tetangga mengenakan peci dan pergi ke masjid. "Heh, kamu baru segitu umurnya udah ke masjid? Belum puas hidup apa? Mumpung muda tuh foya-foya dulu. Ntar tua, baru deket-deket sama Tuhan," kata Mulyono sambil tertawa terbahak. Kalimat-kalimat itu ringan di bibirnya, tapi berat hisabnya di akhirat. Ia seolah lupa bahwa umur bukan jaminan panjang, bahwa maut tidak menunggu uban dan tongkat. Mulyono adalah simbol dari banyak orang zaman sekarang yang merasa belum saatnya kembali pada Allah dan menyangka tobat bisa dijadwalkan seperti proyek bangunan. Padahal maut datang tanpa disangka. Ketika maut datang menjemput, bisa lebih cepat dari yang ia sangka. Tanpa peringatan, tanpa aba-aba, dan penyesalan selalu datang terakhir. Masjid adalah tempat merunduk dalam kekhusyukan. Tapi bagi Mulyono, itu hanya sekadar bangunan sejuk yang cocok untuk istirahat. Tiang masjid jadi sandaran punggungnya, lantai keramik dingin jadi kasur siang hari. Suara azan, baginya hanya seperti alarm pengantar tidur. Setiap ada proyek bangunan yang dekat dengan masjid, Mulyono akan memilih istirahat di pelatarannya. Bukan karena ingin mendekatkan diri, tapi karena tempatnya bersih dan tenang. Sementara para jamaah melangkah masuk, dia hanya melirik sambil tersenyum miring. Pamer aja itu, sholat depan orang biar kelihatan alim, gumamnya pelan, cukup nyaring untuk didengar siapapun yang lewat. Ketika iqamah berkumandang, orang-orang berdiri merapatkan syaf, tapi Mulyono tetap duduk bersandar, menghisap rokoknya diam-diam di pojok halaman. Ia hafal jadwal sholat bukan karena ingin ikut, tapi karena itu jadi penanda waktu tidur siangnya. Yang lebih menyedihkan, ia bukan hanya pasif dalam ibadah, tapi aktif dalam menanamkan keraguan kepada yang lain. Kepada para pemuda yang baru belajar sholat, Mulyono sering berkata, "Buat apa sholat kalau hatimu belum benar? Hati itu lebih penting daripada gerakan. Jika ada yang mengingatkan, ia akan memotong cepat. Lagian, kalian itu kayak malaikat aja, dosa masih numpuk, sok ngajarin." Suatu hari, seorang pemuda bernama Ilham duduk di teras masjid usai sholat asyar. Ia menunduk, menangis pelan. Mulyono yang kebetulan lewat menertawakannya. "Loh, kenapa kamu? Dosa berat ya sampai nangis gitu? Udahlah, hidup mah dijalanin aja. Jangan baper-baper amat urusan surga neraka." Ilham hanya menunduk, tak menjawab. Tapi air matanya semakin deras. Beberapa orang menyaksikan itu, dan hatinya bergetar melihat betapa kerasnya hati Mulyono. Ironisnya, Mulyono sangat suka bicara soal rezeki. Ia berkata bahwa Tuhan itu baik, tidak akan menyiksa orang yang bekerja keras. "Saya nggak sholat, iya. Tapi saya nggak ganggu orang, nggak maling. Masak masuk neraka juga?" Bagi Mulyono, surga adalah hak semua orang. Ia merasa bahwa ibadah bisa diganti dengan kerja keras, dan dosa bisa ditawar dengan logika. Ia pernah berkata, "Tuhan itu penyayang. Kalau tiap orang berdosa langsung masuk neraka, ya penuh dong itu neraka." Dan mungkin inilah bentuk kesombongan yang paling halus. Merasa paham Tuhan melebihi firman-Nya sendiri. Padahal Allah telah berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku."
Az-Zariyat ayat 56. Tapi bagi Mulyono, ayat hanyalah tulisan Arab yang tak lebih penting dari semen dan pasir di tangannya. Sementara hidup terus berjalan, Mulyono terus menunda untuk sholat, menunda untuk mengaji, menunda untuk kembali. Ia kira kematian akan datang setelah uban merata dan tubuh membungkuk. Yang tak ia tahu, malaikat maut tak butuh undangan. Ia datang ketika jatah waktu habis, bukan ketika hati sudah siap. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Udara terasa lebih lembab dari biasanya. Mulyono baru saja menyelesaikan adukan semen untuk pondasi pagar rumah orang. Tubuhnya tampak lebih lemah dari biasanya, tapi mulutnya tetap lantang mencela azan yang terdengar dari kejauhan. Baru juga mulai kerja, udah azan lagi. Kayaknya hidup orang masjid cuma buat ganggu orang cari nafkah aja, katanya, seraya mengusap peluh dengan tangan kotor. Ia menolak ajakan rekan kerjanya untuk istirahat sholat zuhur. Lu aja sana, gua mah istirahat aja cukup di sini. Toh Tuhan tahu niat kita. Tak ada yang menyangka bahwa hari itu adalah hari terakhir ia bisa mengangkat cangkul. Menjelang sore, tubuh Mulyono mendadak gemetar hebat. Ia bersandar pada tiang kayu bangunan sambil memegangi dadanya yang terasa nyeri. Nafasnya tersengal. Teman-temannya panik, membawanya ke klinik terdekat. Tapi klinik itu hanya bisa merujuk ke rumah sakit kota. Dalam perjalanan, tubuhnya makin melemas. Beberapa kali ia mencoba bicara, tapi lidahnya keluh, wajahnya pucat. Dan di satu titik, matanya terbuka lebar, namun tak berkedip lagi. Di klinik kota, dokter hanya menggeleng pelan. "Maaf, beliau sudah tidak tertolong," ucapnya. Berita kematian Mulyono menyebar cepat, tapi tidak banyak yang datang. Hanya tetangga sekitar yang merasa kasihan. Bahkan, keluarganya dari kampung baru tiba keesokan harinya. Yang membuat semua orang terkejut adalah saat proses memandikan jenazah. Pemandi jenazah pertama yang membuka kain penutup langsung terdiam. Tangannya gemetar. Ia memanggil rekannya. "Lihat ini," bisiknya. Dari ujung mata Mulyono terlihat tetesan air bening jatuh perlahan. Seolah jasad itu menangis. "Ini bukan air wudhu. Ini bukan bekas siraman. Ini air mata," ucap si pemandi jenazah dengan suara bergetar. Sebagian yang hadir mundur. Ada yang merinding, ada yang langsung duduk lemas. Mereka sadar ini bukan hal biasa. Tapi air mata itu bukan tanda rahmat, bukan tanda husnul khatimah. Ia adalah isyarat yang amat menyesakkan, yaitu tangisan ruh yang tak sempat bertaubat. Rasulullah pernah bersabda, "Setiap yang mati akan menyesal. Orang yang berbuat baik menyesal karena ingin lebih banyak berbuat baik. Dan orang yang berbuat dosa menyesal karena tak sempat bertaubat." Hadis riwayat Tabrani. Jasad Mulyono dimakamkan di tanah pemakaman umum desa. Tak ada iringan panjang, tak ada doa khusyuk dari jamaah masjid yang biasa ia hina. Tak ada air mata dari rekan-rekan kerja yang dulu tertawa bersamanya. Yang ada hanyalah keheningan dan desas-desus ketakutan dari orang-orang yang menyaksikan jenazah itu menangis. Beberapa anak muda yang pernah ditertawakan olehnya kini berdiri menunduk. Salah satunya berbisik, "Mungkin itu peringatan buat kita juga." Tapi bagi Mulyono, segala penyesalan telah terlambat. Ruhnya telah kembali pada Rabb-Nya tanpa bekal, tanpa taubat. Dan di dalam kuburnya, malam pertama telah menanti. Bukan dengan pelita, tapi dengan gelap yang tak tertembus cahaya. Malam turun dengan pelan. Tanah kuburan yang tadi ramai dengan suara orang menggali dan doa pelan para tetangga kini kembali sepi. Di dalam perut bumi, jasad Mulyono terbujur kaku, diselimuti kafan dan tanah. Tak ada suara,
tak ada cahaya. Yang tersisa hanya tubuh yang telah ditinggalkan ruh dan kesendirian yang menyambutnya. Namun kesendirian itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, suara hentakan tanah mulai terdengar. Bukan dari atas, tapi dari sisi liang kubur. Dua makhluk besar dengan rupa yang tak bisa dilukiskan manusia datang menghampiri. Itulah Mungkar dan Nakir, malaikat yang ditugaskan untuk menguji dan menanyai siapapun yang baru dikuburkan. Mereka bukan seperti malaikat dalam dongeng. Wajah mereka murka, suara mereka seperti guntur, mata mereka tajam menyala. Ketika mereka mendekat, tubuh Mulyono yang telah membeku pun menggigil. Ruhnya dikembalikan sejenak untuk merasakan dan menjawab, "Siapa Tuhanmu?" bentak salah satu malaikat dengan suara yang menggetarkan. Mulyono terdiam, bibirnya tak bergerak. Dalam hidup, ia selalu berkata bahwa Tuhan Maha Tahu, tak perlu dibela dengan ibadah. Kini ia dihadapkan langsung, tapi tak bisa menjawab. "Apa agamamu?" tanya malaikat satu lagi. Kali ini lebih keras. Mulyono ingin menjawab, tapi lisan yang dulu lantang mencela justru keluh. Ia ingat, ia selalu menunda tobat, selalu meledek sholat, dan selalu mengatakan, "Nanti kalau sudah tua." "Siapa nabimu?" Tak ada jawaban. Seketika, malaikat itu mengangkat palu dari besi, besar panas dan menyala. Mereka menghantamkan palu itu ke tanah, dan suara ledakan pun menggema. Jasad Mulyono terguncang. Tanah di sekitarnya sempit. Nafasnya sesak. Tubuhnya seakan hancur meski telah mati. Itulah permulaan dari azab kubur. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di kuburnya dan ditinggalkan para pengantar jenazahnya, maka akan datang kepadanya dua malaikat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sabdanya lagi, "Kalau seandainya kalian tidak saling mengubur satu sama lain, niscaya aku akan memohon kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar." Hadis riwayat Muslim. Azab itu tak hanya berupa pukulan. Kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya saling menekan. Dari bawah, panas membara seakan berasal dari api neraka. Wajah yang dulu suka mencibir orang sholat, kini dilalap bara. Lidah yang dulu suka berkata kotor dan menunda tobat, kini dijulurkan dan dipukul oleh api. Dalam gelap itu, Mulyono menjerit, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan sholat, aku akan taubat. Aku tidak akan menertawakan mereka lagi." Tapi penyesalan itu tak lagi diterima. Allah berfirman, "Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal syalih yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja." Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Mulyono terus meronta, tapi tak ada yang bisa menolong. Tidak orang yang dulu ia hina, tidak masjid tempat ia lewati tanpa hormat, tidak pula amal yang tak pernah ia lakukan. Di alam itu, semua manusia sendirian, hanya ditemani oleh iman atau azab, dan Mulyono tidak memiliki keduanya. Hari-hari berlalu setelah pemakaman Mulyono. Di kampung itu, nama Mulyono kembali disebut, bukan karena kebaikan, tapi karena kejadian aneh yang disaksikan para pemandi jenazah. "Waktu kami mandikan, wajahnya terlihat keras, tapi tiba-tiba air mata menetes, seolah jasad itu menangis," kata salah satu dari mereka dengan wajah pucat. Desas-desus menyebar. Ada yang tak percaya, ada pula yang membenarkan. Tapi satu hal pasti, para tetangga yang dulu sering bersama Mulyono di warung kopi mulai gelisah. Mereka tahu, Mulyono adalah orang yang tak peduli sholat, suka meledek orang rajin ibadah, dan selalu berkata, "Nanti aja kalau udah tua." Tapi, nanti itu tak pernah datang. Ia wafat dalam usia 40 tahun. Masih kuat,
masih sehat. Tapi ajal tak menunggu kesiapan, dan kematiannya menyisakan ketakutan. Bahkan orang-orang yang dulu sama seperti dia, kini mulai menyentuh sajadah. "Jangan seperti Bang Mul," ujar salah seorang tetangganya. Dulu dia bilang, "Tuhan itu sayang kok, nanti juga diampuni." Tapi sekarang, kita nggak tahu apa yang dia alami. Sesungguhnya kita tahu, karena Rasulullah telah memberi kabar. Sesungguhnya seorang hamba, jika diletakkan di kuburnya, lalu datang kepadanya 2 malaikat, jika ia adalah orang fasik, maka dikatakan, "Lihatlah tempatmu di neraka, itulah tempatmu sampai hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyesalan yang datang saat ruh telah keluar tak lagi berguna. Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku barang sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang sholih." Al-Munafiqun. Tapi ayat itu tidak dibaca oleh Mulyono semasa hidup. Ia lebih suka berkata, "Nanti." Ia mengira umur panjang adalah jaminan. Ia percaya mitos bahwa tobat terbaik adalah saat rambut memutih dan gigi tanggal. Kini ia tahu, waktu terbaik untuk tobat adalah ketika masih hidup. Bukan ketika kafan sudah membalut tubuh, bukan saat palu malaikat telah menghantam kubur, dan bukan ketika air mata keluar dari jasad yang dingin. Mulyono tak akan kembali. Tapi kisahnya semoga menjadi pelajaran bagi yang masih hidup, bagi kita yang masih bisa melihat matahari, masih bisa sujud, masih bisa meminta ampun. Jangan biarkan kesombongan membutakan. Jangan menunggu tua untuk tobat, karena maut tak melihat usia, tidak menunggu alasan. Sesungguhnya kubur itu adalah taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. H.R. Tirmidzi. Kini Mulyono telah masuk ke dalam salah satu lubang itu, dan hanya Allah yang tahu seberapa dalam. Saudaraku, kita sering mendengar, "Besok aku akan berubah." Tapi siapa yang menjamin ada besok? Kita terlalu sibuk membangun dunia, hingga lupa menyiapkan rumah di akhirat. Kita terlalu percaya bahwa waktu selalu berpihak pada kita, padahal waktu adalah pedang yang diam-diam memotong peluang taubat satu demi satu. Mulyono bukan tokoh jahat. Ia tidak membunuh, tidak mencuri, tapi ia menunda taubat, menunda sholat, menunda mengenal Tuhan, dan ia membayar mahal untuk semua penundaan itu. Kita masih hidup, kita masih bisa menyesal sebelum terlambat, dan hari ini mungkin ini adalah panggilan terakhir sebelum ajal menjemput tanpa aba-aba. Jangan remehkan sholat, jangan tunda tobat, jangan anggap enteng orang-orang soleh, karena bisa jadi mereka yang kau lecehkan hari ini justru kelak yang kau iri di hadapan Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan di atas apa yang ia mati di atasnya." Hadis riwayat Muslim. Dan Allah memperingatkan, "Dan tiadalah penangguhan bagi seseorang apabila ajalnya telah datang." Al-Munafiqun ayat 11. Wahai jiwa yang masih bisa membaca pesan ini, bangkitlah. Jangan tunggu maut menjemput untuk menangis. Jangan tunggu kafan menutup wajahmu untuk menyesal. Karena yang sudah mati tidak bisa menulis ulang kisahnya. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga, serta mengumpulkan kita kembali di surganya dan dijauhkan dari api neraka. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita mendapatkan pelajaran berharga, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subscribe sekarang untuk mendukung dakwah ini, dan agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan makna mendalam seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nah,